ya untuk kita dapat ya mencapai kemenangan, ya sangat penting kesatuan kita, ya. Nah, kita tahu ketika tidak bersatu itu terjadi kekalahan atau kehancuran. Ya, di dalam setiap organisasi bisa kita lihat, bahkan dalam lingkup kecil keluarga saja, kalau kesatuan sudah hilang, maka mereka akan porak-poranda, hancur. Kita ingat bagaimana kemenangan Belanda dan kekalahan bangsa kita karena ada politik pecah belah, ya. Jadi dikacaukan semuanya sehingga bangsa kita tidak bisa bersatu dan mudahlah musuh mengalahkan kita. Nah, dalam era politik sekarang kita melihat, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti, ya bagaimana kelompok-kelompok mulai pecah, ya, dan itu akan membuat mereka kalah, ya. Gereja pun terjadi demikian, ya, ada kekalahan mereka, kekalahan gereja untuk menjadi berkat ketika kesatuan mulai hilang. Nah, Rasul Paulus, ya, selagi di penjara, rupanya jemaat ini ada perselisihan atau timbul perpecahan. Sudah dijelaskan sebelumnya oleh hamba Tuhan yang sudah berkhotbah. Dan ini sangat menghambat kemajuan Injil. Ini sangat menyedihkan hati Rasul Paulus. Maka ia memberikan nasihat kepada jemaat supaya mereka tetap bersatu. Ya, tetap bersatu. Nah, pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap bersatu, atau bagaimana supaya jemaat itu bisa bersatu untuk akhirnya mengalami kemenangan untuk kemajuan Injil, ya, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya nama Tuhan diagungkan. Ya, kalau mereka mulai perpecahan itu terus menerus, ya maka hancurlah mereka, kesaksian mereka akan hilang, ya, dan mereka akan rapuh menghadapi tantangan yang ada, situasi di mana pada saat itu orang-orang percaya ya harus begitu gigih mempertahankan iman mereka. Ya, kalau mereka sendiri satu dengan yang lain ya tidak bersatu, tidak kokoh, maka mereka akan mengalami kekalahan. Itu juga yang terjadi sampai sekarang, ya. Ada usaha-usaha dari orang-orang tertentu yang tidak suka dengan kekristenan untuk membuat orang-orang yang bersatu itu ya pecah, supaya mereka tidak bersatu lagi, ya, supaya mereka tidak bersama-sama untuk mengerjakan tugas yang mulia, ya. Nah, secara khusus ini adalah satu pekerjaan kuasa kegelapan, ya. Iblis masuk di situ mau memporak-porandakan. Ada yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar istilah ada roh pemecah masuk, yang mulai memporak-porandakan. Ya, sinode yang besar bisa hancur, sekolah teologi yang hebat bisa hancur, ya, kumpulan-kumpulan orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang rohaniawan juga pecah belah, hancur, karena tidak mampu mempertahankan persatuan. Jadi persatuan atau kesatuan itu sangat penting dan ini harus kita pertahankan. Nah, supaya tetap bersatu, tidak sampai terpecah, terbelah-belah, apa yang harus kita lakukan. Nah, nasihat yang pertama dari Rasul Paulus yaitu mengingatkan kita akan status kita sebagai orang percaya. Ya, jadi kita satu, ya. Satu sebagai komunitas orang percaya. Nah, dikatakan ayat yang pertama, ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ingat latar belakangnya sudah mulai ada perpecahan. Ya, ada yang mulai mengambil kepentingan diri sendiri. Ada yang mulai melakukan sesuatu menurut dirinya sendiri. Nah, kemudian Rasul Paulus berkata karena dalam Kristus. Jadi diingatkan bahwa umat itu ada di dalam satu kesatuan di dalam Kristus. Ingat status, ingat bahwa ya mereka adalah anak-anak Allah. Umat pilihan itu ada di dalam Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat,
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, dalam terjemahan lain dikatakan begini, firman Allah yang hidup, dikatakan, apakah benar bahwa orang Kristen saling menghibur? Apakah kasih saudara cukup besar untuk menolong saya? Apakah persaudaraan kita di dalam Tuhan dan roh yang sama kita miliki mempunyai arti bagi saudara? Apakah saudara berhati lembut dan menaruh belas kasihan? Kira-kira begini, kita satu kesatuan, tetapi kemudian ada masalah. Ya, dan mulai hendak dipecahkan kesatuan kita. Maka coba lihat status kita ini sama, status kita ini satu. Kalaupun ada masalah, apakah tidak bisa menghibur? Apakah tidak bisa menasehati? Apakah tidak bisa menolong yang lain? Jangan sampai ketika kita melihat kegagalan salah seorang di antara kita, maka kegagalannya itu kita buat untuk menghancurkannya, untuk menjatuhkannya. Jangan lihat dia yang sedang melakukan hal yang katakan salah pandangannya, salah perkataannya, salah perbuatannya. Jangan itu membuat kita menjadi orang yang berbeda. Kita satu di dalam Tuhan. Ya, ingat kita satu. Jadi perhatikan saudara yang lain. Ya, apakah benar bahwa orang Kristen saling menghibur? Ya, banyak persoalan terjadi ya, nggak bisa dipertahankan lagi kesatuan itu karena yaitu tidak melihat bahwa kita ini satu, kita ini sama, kita di dalam Kristus. Ya, masing-masing menganggap diri ya lebih benar, ya sudah berbeda dengan yang satu, memojokkan yang satu, menghina yang lain. Nah, ini secara khusus terjadi juga ya kalau kita lihat di gereja sinode ketika mau persidangan dan kemudian ada beberapa kandidat untuk jadi ketua sinode. Wah, ini sudah nggak melihat bahwa kita ini satu denominasi. Ya, sudah lebih melihat ini kelompokku, itu kelompokku. Ya, mulai saling mempengaruhi dan saling menjelekkan. Bukan menunjukkan, oh kalau si A nanti terpilih, oh dia orangnya bagus, baik, si B juga baik. Jadi bukannya memaparkan kebaikan satu dengan yang lain untuk kemudian kita pilih dari antara baik ini yang terbaik yang mana, bukan. Tetapi yang satu ini menyalahkan yang lain, menjelekkan yang lain, dan yang satu ini menjelekkan yang lain. Nah, akhirnya kita diperhadapkan dengan kejelekan satu dan kejelekan yang lain. Jadi kalaupun kita toh pilih salah satu, adalah kita memilih yang jeleknya. Ya, itu yang terjadi juga di dalam berbangsa dan bernegara saat ini ketika situasi politik sudah mulai hangat. Kalau saudara melihat media sosial, wah, kelompok A menjelekkan kelompok B, kelompok B menjelekkan kelompok A, ya kelompok A menjelekkan kelompok C. Jadi yang jelek-jeleknya yang dimunculkan. Nah, ini sebenarnya sangat tidak baik. Ya, kalau memang mau bersatu, negeri ini bersatu, bangsa kita bersatu, siapapun yang akan terpilih nanti, coba tunjukkanlah yang baik itu. Ya, sehingga kita akan memilih yang terbaik dari antara yang baik itu. Nah, tetapi perpecahan akan terjadi kalau kita tidak melihat kita dalam status yang sama, kelompok yang sama, ya sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba Allah. Waspada tentang hal itu. Jadi kita lihat kita ini sesama anak Tuhan, kira-kira begitu. Kalau mau terjadi perpecahan dalam satu gereja, dalam satu sinode, dalam satu organisasi kekristenan misalnya, di lembaga ini misalnya, ya mulai mau terjadi kekacauan. Lihat, kita ini satu, kita ini statusnya anak Tuhan. Ya, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalian kuat karena kalian bersatu dengan Kristus, dan kalian terhibur karena Kristus mengasihimu. Kalian dibimbing Roh Allah, dan kalian juga saling mengasihi serta menaruh belas kasihan satu sama lain. Dalam terjemahan sederhana dikatakan, karena kita bersatu dengan Kristus. Jadi kesatuan kita di dalam Tuhan harus kita pertahankan. Kita ingat itu. Ketika kita ingat kita satu di dalam Tuhan, maka kemungkinan untuk kita diporak-porandakan oleh karena masalah yang ada, oleh karena perbedaan yang ada, kita tidak akan terjerumus kepada kehancuran itu. Rasul Paulus mengingatkan jemaat itu karena dia tahu mulai ada perpecahan. Jadi kalian itu satu loh, kalian itu di dalam Tuhan. Ingat, kalaupun ada yang salah, apakah nggak bisa menghibur yang lain? Apa nggak bisa menasihati yang lain?
Apa ketika seseorang melakukan kesalahan kemudian kita harus kucilkan? Ya misalnya di asrama, nggak tahu asrama putri atau asrama putra yang lebih banyak masalah. Yang ada di antara mahasiswa atau mahasiswa yang suka ada bikin masalah. Putri kayaknya ya. Putra ya. Ya. Nah, asrama kita contoh putri aja ya. Jadi asrama putri itu akan kacau kalau hanya satu orang saja yang bermasalah, tapi semua orang menganggap ini sesuatu yang sangat ini parah ini. Ya, jangan sampai ini nggak benar ini. Ya, ini kucilkan. Kenapa saya dipindahkan ke kamar ini? Kenapa saya dipindahkan ke kamar itu? Mulai grup itu hampir pecah tadi malam ya. Beberapa malam yang lalu ya. Kalian itu satu. Nasib kalian sama-sama di asrama putri. Jadi sama-sama anak asrama. Ya. Lihat keadaannya. Lah kalau satu orang keadaannya seperti itu ya diperhatikan gitu loh. Jangan justru ya ditindas ya, dibuat tak berdaya, diselesaikan, jangan. Jadi satu, kita senasib, kita seperjuangan, kita adalah anak-anak Tuhan, kita satu bagian yang harus mengerjakan pekerjaan ini. Jangan mau pecah, ya, karena kita bersatu dengan Kristus, bukan orang lain. Si A, si B yang buat masalah dengan kita, dia bukan orang lain, ya. Tetapi kita tetap mempertahankan kesatuan kita dengan melihat bahwa dia ada di dalam Kristus, saya pun ada di dalam Kristus. Dia anak Tuhan, kita anak Tuhan, saya anak Tuhan. Jadi kita ini sama. Ya, ini nasihat dari Rasul Paulus. Ingat status kita, anak-anak Tuhan. Nah, memang ketika kita nggak bisa melihat kita sama, nah disitulah terjadilah kekacauan itu, terjadilah perpecahan. Ya, baik dalam keluarga juga seperti itu. Pernahkah mendengar seorang kakak berkata kepada adiknya, aku nggak kenal kamu, hanya gara-gara warisan, hanya gara-gara sedikit saja, aku nggak kenal kamu. Dia nggak lihat dia ini saudara sedaging gitu ya. Satu papa mama bisa berantakan seperti itu, pecah, hancur.